Nah, mencari nafkah itu penting ya. Saya tunjukkan ini, saya berada di sekitaran Masjid Nabawi. Ini mau masuk di wilayah Masjid Nabawi. Nah, orang-orang yang bekerja di sini ada sebagian itu yang jadi cleaning service, mereka bagian bersih-bersih ya. Itu sebagian orang-orang Bangladesh dan mereka terlihat rajin-rajin sekali. Padahal kalau mau dilihat kenyataannya mereka gaji tidak begitu besar, tapi mereka semangat sekali yang penting cari nafkah yang halal di tempat ini. Nah, ini salah satu contoh mereka ini bekerja di sini. Lihat, mereka bekerja dan biasanya siang kayak gini kalau ada jamaah yang lewat mereka diberikan sedekah ya. Orang-orang yang semangat nih. Suasana azan di Masjid Nabawi. Kita lihat para pekerjanya semangat-semangat nih dengan sapunya. Kerja yang lainnya lagi. Siap-siap sholat. Pekerja Bangladesh. Mereka cari berkah dengan bekerja di Masjid Nabawi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, juga perhatikan ibadah. Nah, kalau kita perhatikan dengan saksama, memang pekerja dari Bangladesh, Bengali kalau saya sebut, itu sangat rajin sekali ya. Dan mereka tetap punya tanggung jawab terhadap keluarga juga walaupun sampai merantau ke Saudi Arabia di sini. Jadi mereka tidak hanya di Masjid Nabawi, bahkan kita dapat temukan mereka di Masjidil Haram juga, bahkan di daerah-daerah perumahan gitu ya. Orang Saudi juga bekerja mereka di kampus-kampus juga demikian seperti yang kami temukan mereka ketika kuliah di Saudi Arabia waktu kami di King Saud University. Dan saya akan ajarkan di sini bagaimana kita lihat prinsip yang penting, siap tanggung jawab pada keluarga ya dengan pekerjaan apapun. Lihat, mereka orang-orang bekerja keras. Seorang laki-laki itu hendaklah punya kemandirian ekonomi, itu penting banget. Di halaman pertama dari buku ini kami jelaskan karena Nabi SAW itu katakan, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang punya kemampuan untuk al-ba'ah, untuk menikah secara finansial, falyatazawwaj, maka menikahlah. Maka sini Nabi SAW kaitkan dengan kemampuan, walaupun makna al-ba'ah juga sini adalah jima. Falyatazawwaj, maka menikahlah, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, karena dengan menikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan. Kemudian Nabi SAW kasih nasihat, wa malam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa, karena itu jadi pengekang bagi syahwatnya yang menggelora. Nah, jadi kalau kita lihat di sini penting memang kalau seorang itu punya kemandirian dalam hal finansial ya, artinya dia bekerja. Maka kalau kita lihat dalam ayat-ayat juga jelaskan tentang bagaimana keutamaan mencari nafkah dan pahalanya itu seperti apa. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 233. Allah berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah memberi makan, lahu rizquhunna wa kiswatuhunna, dan pakaian ya kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf. Juga Allah katakan dalam surat At-Talaq ayat ke-7, liyunfiq dzu sa'ati min sa'ati, hendaklah yang punya kelapangan rezeki memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya.
man qudira alaihi rizquhu, dan siapa yang rizkinya sempit falyunfiq mimma atahullah, maka dia berikan nafkah juga sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dan Allah tidaklah memikulkan beban kepada seorang melainkan sekadar apa yang telah diberikan kepadanya. Juga kalau kita lihat dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW itu bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'ati. Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah atau harta dengan tujuan mengharapkan yaitu melihat wajah Allah pada hari kiamat, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar semepun makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Imam Bukhari katakan hadis ini dibawakan pada bab setiap amalan tergantung pada niatnya, setiap amalan tergantung pada niatnya. Ini menunjukkan bahwa mencari nafkah bisa menuai pahala jika kita berniat untuk raih pahala dengan bekerja mencari nafkah tadi. Maka kalau kita lihat dalam hadis Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah." Jika seorang berinfak kepada keluarganya dan ia berharap pahala, ingat catatannya, berharap pahala, maka baginya adalah sedekah. Nah, maka sepatutnya mencari nafkah terhimpun padanya dua hal: berusaha mencari nafkah, kemudian berniat mendapatkan pahala. Nah, nanti kita lihat lagi bahasan selanjutnya. Nah, ini suasana di Masjid Nabawi selepas sholat zuhur di tanggal 27 September 2023. Pembahasan tadi kami bahas dari buku baru kami ini, Mengatur Keuangan Keluarga untuk Generasi Milenial. Ya, di halaman bisa lihat tadi dari halaman pertama yang kami singgung, kami mengulang dari halaman pertama sampai mencari nafkah raih pahala di halaman ke-9. Jadi Anda ikuti video ini terus, kami akan bedah buku ini dengan video-video ringan. Allah yabarik fiik.